Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu dengan cara budidaya atau dengan bantuan manusia. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara stek, cangkok, runduk, dan kultur jaringan. Stek dapat dibedakan menjadi stek batang, stek tangkai, stek daun, dan stek pucuk. Sekarang kita akan bahas dan praktekkan satu persatu. Pertama, stek batang. Stek batang dapat dilakukan pada tumbuhan, ketela pohon, tebu, bunga jepun, dan beberapa tanaman lainnya. Cara stek batang. Pertama, pilih batang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Sekarang kita akan mencoba mempraktekannya pada ketela pohon. Potong ketela pohon di batang yang sudah kita tentukan. Setelah dipotong kira-kira 20 cm seperti ini, ujungnya ditancapkan untuk memudahkan menanam. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika menanam, tanaman daripada stek batang harus disertakan ruas. Ini adalah ruas karena di sana akan tumbuh tunas baru. Jadi ini kita akan menanam dari media yang sudah kita siapkan. Kita hanya tinggal menancapkan seperti ini, ya, seperti ini. Ya. Ini untuk stek batang. Selanjutnya kita akan praktek stek yang kedua adalah stek tangkai. Stek tangkai dapat dilakukan pada tumbuhan seperti kembang sepatu, dua bougainville. Ini adalah tumbuhan bougainville atau bunga kertas, ya, bunga kertas, mawar, dan beberapa tanaman lainnya. Stek tangkai pada tanaman bunga kertas. Yang pertama, potonglah batang bunga kertas kira-kira 20 cm. Kemudian ujung dari tangkai kembang kertas itu diruncingkan untuk memudahkan menanam dan mempermudah dan mempercepat proses pertumbuhan akar. Kemudian setelah polybag kita siapkan, kita tinggal menancapkan di dalam tanah, ya, seperti ini. Jadi jika telah tumbuh, maka tunas akan tumbuh di bawah duri atau mata tunas. Tunasnya akan tumbuh di sini, ya. Berikutnya adalah penjelasan yang ketiga adalah stek daun. Stek daun dapat dilakukan pada tumbuhan cocor bebek, lidah mertua, dan begonia. Selanjutnya kita akan bahas stek pucuk. Karena di sini tidak ada tanaman teh, kita akan melakukannya pada bonsai. Sekarang kita akan mencoba stek pucuk. Ini adalah batang pucuk daripada bonsai yang akan kita potong seperti ini. Kemudian kita akan menanamnya, tinggal menancapkan pada media yang sudah kita siapkan seperti ini, ya, seperti ini. Sekarang kita akan membahas tentang mencangkok. Tumbuhan yang dapat kita cangkok adalah tumbuhan yang memiliki kambium. Contohnya jeruk. Ini adalah mangga. Durian, ini adalah tanaman durian. Jika yang bukan buah, kita dapat melakukannya pada tanaman bunga yaitu cempaka, tumbuhan lengkeng, rambutan,
dan masih banyak lagi. Yang penting tanamannya berkayu dan memiliki kambium. Sekarang kita akan praktek mencangkok. Alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah pisau, kemudian tali rapia atau tali apa saja. Ini dipotong kira-kira berukuran 40 cm. Kemudian plastik, ini bisa menggunakan plastik kiloan yang dipotong 2, atau bisa juga menggunakan sabut kelapa. Berikutnya ini adalah tanah yang subur atau tanah humus. Setelah alat bahan yang disiapkan, sekarang kita akan mencangkok. Langkah-langkah mencangkok. Sekarang kita akan mencangkok. Saya akan mencoba mencangkok di batang rambutan. Langkah pertama mencangkok adalah pertama kita akan mengupas batang rambutan kira-kira, kita akan buat lingkarannya dulu. Jadi kira-kira 3 sampai 5 cm. Kita akan hilangkan kambiumnya. Jadi 3 atau 5 cm itu tergantung daripada besar batang. Sekarang kita akan bersihkan kulit daripada batang rambutan ini untuk menghilangkan kambium. Kambium itu apa? Kambium itu adalah lendir yang berada di antara batang dan kulit batang. Jadi kita harus menghilangkan lendir untuk keberhasilan daripada mencangkok. Jadi kita bersihkan dulu seperti ini. Nah, jadi seperti ini melingkar, dan untuk menghilangkan kambiumnya secara perlahan kita akan mengerik ya, istilahnya mengerik secara perlahan. Hati-hati dalam penggunaan pisau agar tidak terkena tajamnya pisau. Sambil mengerik, jadi bisa sambil merasakan apakah kambiumnya masih ada atau tidak. Jadi ketika kambiumnya sudah tidak terasa di tangan kita, itu artinya sudah siap untuk dicangkok. Ya, ini yang sudah hilang kambiumnya, jadi sudah siap untuk diberikan media tanah. Sebelum kita akan memberikan media tanah, kita bisa memberikan perangsang akar seperti bawang merah ini untuk mempercepat tumbuhnya akar. Jadi kita bisa meremas daripada bawang merah, kemudian kita gosokkan pada akar yang kita oleskan pada bagian yang sudah dihilangkan kambiumnya untuk mempercepat proses tumbuhnya akar pada bagian yang akan dicangkok. Setelah itu kita siapkan plastiknya untuk kita ikat di bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita ikatkan di bagian bawah ya dengan tali rapia yang sudah kita siapkan. Jadi diikatkan seperti ini ya, di bagian bawah ini diikatkan, untuk memasukkan nanti media tanahnya dari atas seperti ini. Sekarang media tanah sudah dimasukkan di dalam plastik yang tadi kita sediakan. Tinggal kita mengikatnya di bagian atas di sini ya. Nah, jadi kita akan mengikat seperti ini, diikat yang kencang. Nah, kita ikat seperti ini ya. Dan untuk agar memperpadat, agar padat di bagian tengahnya ini bisa juga kita ikat dengan menggunakan tali ya. Sebentar kita akan ikat dulu. Ya, kita akan ikat padat. Ya, inilah hasil kerja kita hari ini. Sudah diikat di tengah. Sekarang tinggal kita merapikan dari yang
kelihatan berantakan ya. Kita akan ambil gunting dulu, kita menggunakan pisau, kita potong tali-tali yang tidak digunakan, kemudian plastiknya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi hasil mencangkok kita hari ini adalah buah rambutan sudah siap. Tinggal kita menunggu waktunya untuk berakar. Kira-kira sekitar 15 hari sampai dengan 30 hari ya, tergantung waktu tumbuh memang beragam, dipengaruhi oleh lingkungan dan nutrisi. Akar yang tumbuh dari hasil mencangkok adalah akar serabut. Akar hasil cangkok tidak bersifat tunggang sehingga tanaman hasil cangkok cenderung lemah perakarannya. Demikianlah praktek mencangkok hari ini yang merupakan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Demikianlah penjelasan dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.